Ku hadiri pesta pernikahan mantan suamiku dan kubawa putriku yang berumur 4 tahun. Tak disangka putriku justru membongkar kelakuan busuk mantan suamiku hingga membuat acaranya hancur. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Nuke menyeduh kopi tanpa gula. Tak ada yang berubah dari rutinitasnya sejak ia memutuskan untuk hidup sendiri bersama Kela. Dapur mungil itu terasa terlalu sepi untuk 2 orang. Tapi disitulah ia menemukan ketenangan. Aroma kopi panas dan suara air menetes dari wastafel menjadi satu-satunya suara yang menemani sunyinya. Dia duduk di bangku kayu dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Langit masih mendung, menyisakan gerimis tipis yang menggurat kaca jendela seperti bayang-bayang kenangan yang enggan pergi. Tangannya memegang cangkir, tapi pikirannya melayang entah kemana. Pakaian kerjanya sudah tergantung rapi di balik pintu. Kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Pakaian yang ia pilih hampir setiap hari karena netral dan praktis. Ia bekerja sebagai admin di sebuah kantor akuntan kecil di pusat kota. Bukan pekerjaan yang mewah, tapi cukup untuk menafkahi hidupnya dan membiayai pendidikan Kela. Ia pernah punya mimpi lebih besar dari ini, tapi sekarang semua mimpinya hanya tentang satu hal, memastikan Kela tumbuh dengan bahagia, meski tanpa ayah di sisinya. "Nak, bangun ya," bisiknya lembut saat membuka pintu kamar kecil di ujung lorong. Kamar itu hanya cukup untuk satu tempat tidur kecil dan lemari mungil, tapi Kela menyebutnya istana. Anak itu selalu punya cara sendiri untuk menemukan keindahan di tengah keterbatasan. Kela menggeliat pelan. Rambut ikalnya menempel di pipi karena keringat. Usianya baru 4 tahun. Tapi raut wajahnya seringkali lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Mungkin karena terlalu sering melihat ibunya menangis diam-diam. Atau mungkin karena ia mulai mengerti. Meski tak pernah bertanya, kemana ayahnya pergi. "Bunda, Kela mimpin boneka beruang punya sayap," ucap Kela seraya menguap. "Berarti kamu harus bikin rumah di awan buat bonekanya. Biar bisa pulang, kan?" Kela tertawa kecil dan memeluk ibunya. Momen itu selalu jadi kekuatan bagi Nuke. Tak ada yang lebih berharga daripada pelukan kecil itu. Pelukan yang setiap hari mengingatkannya untuk tidak menyerah. Setelah sarapan sederhana berupa roti bakar dan susu hangat, mereka bersiap. Nuke mengantar Kela ke taman bermain di samping tempat penitipan anak. Biasanya, Nuke akan mengantar dengan motor tuanya. Tapi pagi itu mereka berjalan kaki karena motornya harus diservis. Di sepanjang jalan, Kela menunjuk-nunjuk bunga liar yang tumbuh di pinggir trotoar. Nuke tersenyum. Anak sekecil itu masih bisa bahagia hanya karena melihat kelopak bunga berwarna ungu. Sementara dirinya, ia sudah lama kehilangan kemampuan untuk menemukan keindahan dari hal-hal sederhana. Setibanya di kantor, Nuke langsung menyalakan komputer. Jari-jarinya menari di atas keyboard, memeriksa data dan membuat laporan. Ia tak pernah terlambat menyetor tugas. Semua rekan kerjanya mengenalnya sebagai pribadi yang tenang dan disiplin, walau tidak banyak bicara. Namun di balik keheningan itu, ada luka yang belum sembuh. Ditinggalkan Ardi bukan hanya meninggalkan kekosongan, tapi juga menyisakan banyak pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya. Mengapa? Kenapa ia tak cukup baik? Apa salahnya? Ia tak pernah menerima kejelasan. Ardi pergi begitu saja setelah pertengkaran terakhir mereka. Lalu seminggu kemudian mengirim surat gugatan cerai. Tak ada diskusi, tak ada usaha memperbaiki. Yang ada hanya kepergian. Sore harinya, setelah menjemput Kela,
Mereka berjalan pulang sambil bercerita. Kela bercerita tentang teman barunya, tentang bermain ayunan, dan tentang bagaimana gurunya memuji gambarnya yang cerah. Nuke mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian, meski pikirannya sesekali kembali ke masa lalu. Di rumah, mereka makan malam bersama. Menu sederhana seperti nasi, sup jagung, dan telur dadar sudah cukup membuat Kela senang. Setelah makan, mereka duduk di karpet ruang tengah. Kela menggambar sementara Nuke membaca laporan kerja. "Bunda, besok kita main ke taman lagi ya?" tanya Kela sambil mewarnai pelangi. "Kalau cuacanya cerah, pasti." Kela mengangguk senang, lalu kembali tenggelam dalam dunianya. Malam datang, hujan turun perlahan. Setelah Kela tidur, Nuke duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap layar ponselnya. Tak ada pesan masuk, kecuali notifikasi dari grup wali murid. Tiba-tiba, satu notifikasi muncul. Nama itu, yang sudah lama tak ia lihat, muncul di layar. Ardi. Bibirnya gemetar. Ia ragu membuka pesannya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Isinya singkat. "Aku mau nikah minggu depan. Aku cuma ingin kamu tahu langsung dari aku." Tangannya langsung mengepal. Dadanya sesak. Bukan karena Ardi akan menikah, tapi karena yang ia tahu, perempuan itu, Desi, adalah orang yang pernah ia anggap teman. Satu kalimat itu membuat semua luka lama terbuka lagi. Ia merasa seperti tertampar oleh kenyataan yang dulu ia coba tutupi. Tangannya gemetar saat mengetik balasan, namun kemudian menghapusnya. Tak ada gunanya marah di layar. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan dendam, bukan juga iri, melainkan niat untuk menghadiri pesta itu. Bukan untuk merusak, tapi untuk menunjukkan bahwa ia masih ada, bahwa ia tak kalah, dan bahwa dirinya dan anaknya bukan sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Dan pesta itu akan menjadi saksi siapa yang sebenarnya meninggalkan siapa. Dulu, sebelum semua berubah, Nuke percaya bahwa cinta adalah segalanya. Ia percaya bahwa saat dua orang saling mencintai, dunia akan berpihak dan luka bisa sembuh dengan pelukan. Kepercayaan itu ia tanam saat pertama kali bertemu Ardi. Pertemuan mereka bukan seperti cerita cinta yang direncanakan. Bukan pula kisah manis dengan bunga dan puisi. Semuanya dimulai dari hal sederhana, lupa membawa payung di hari hujan. Saat itu Nuke masih duduk di semester akhir kuliahnya, sedang sibuk menyusun skripsi dan menghabiskan hari-hari di perpustakaan. Ia baru saja keluar dari gedung fakultas ketika langit tiba-tiba berubah muram, dan beberapa menit kemudian, hujan deras turun tanpa peringatan. Di tangannya hanya ada map skripsi yang nyaris basah, dan dirinya kebingungan menunggu di bawah atap kecil dekat parkiran motor. Ardi muncul dengan motor matiknya dan jaket jeans lusuh yang basah separuh. Ia mengenakan helm hitam polos, wajahnya sebagian tertutup visor, tapi senyumnya jelas terlihat saat berkata, "Mau saya antar sampai depan jalan?" Nuke menatapnya curiga. Ia bukan tipe yang mudah menerima bantuan dari orang asing. Tapi saat Ardi membuka helmnya dan menunjukkan wajah ramahnya, keraguan itu sedikit mencair. "Saya kuliah juga di sini." "Ardi, Teknik Sipil Angkatan 2012. Katanya sambil menunjuk jaket alma maternya yang sudah agak pudar warnanya. Nuke akhirnya naik motor itu setelah ragu beberapa detik. Tak ada percakapan di sepanjang jalan, hanya suara hujan yang mengguyur jaket dan helm mereka. Tapi entah kenapa, dalam diam itu, ia merasa tenang. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Awalnya hanya sapaan kecil saat berpapasan di kantin atau perpustakaan. Lama-lama, Ardi mulai membawa 2 gelas kopi saat tahu Nuke sedang sibuk mengedit bab akhir skripsinya. Ia tak pernah bertanya terlalu banyak,
Hanya duduk di samping dan sesekali memberi candaan receh yang selalu berhasil membuat Nuke tertawa meski sedang stres berat. Cinta tumbuh perlahan di antara mereka. Tidak tergesa, tidak dipaksa. Saat akhirnya Ardi menyatakan perasaannya di taman belakang kampus, di bawah pohon yang daunnya berguguran seperti adegan film romantis, Nuke mengangguk dengan pipi merona. Mereka lulus, lalu memutuskan untuk bekerja di kota yang sama. Ardi diterima di perusahaan konstruksi, sementara Nuke menjadi staf keuangan di sebuah lembaga pelatihan. Tahun pertama bekerja penuh semangat. Mereka menabung bersama, merancang masa depan perlahan. 2 tahun kemudian, mereka menikah. Pernikahan sederhana di aula kecil milik keluarga Ardi, dikelilingi sahabat dan keluarga terdekat. Nuke masih ingat gaun putih sederhana yang ia kenakan, dan bagaimana mata Ardi berkaca-kaca saat mengucap ijab kabul. Itu hari yang tak ingin ia lupakan. Hari ketika ia merasa menjadi perempuan paling beruntung. Rumah tangga mereka di awal pernikahan terasa seperti mimpi yang diwujudkan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan 2 kamar dan dapur sempit. Namun setiap sudutnya penuh tawa dan cerita. Ardi suka menghidupkan suasana dengan hal-hal tak terduga. Ia pernah menyulap dapur jadi tempat kencan dadakan hanya karena ia tahu Nuke lelah bekerja. Lilin aromaterapi, sepiring nasi goreng buatan sendiri, dan lagu lawas dari radio kecil yang nyaris rusak. Hal sederhana, tapi membuat Nuke merasa dicintai. Mereka juga punya rutinitas setiap malam minggu, menonton film lewat laptop sambil berbagi camilan. Tak peduli sesibuk apapun, Ardi akan selalu menyisihkan waktu untuk itu. Kadang mereka hanya tertidur di sofa dengan film masih menyala. Tapi kebersamaan itu, saat tidak ada dunia lain selain mereka berdua, adalah saat-saat paling berharga bagi Nuke. 3 tahun setelah menikah, Kela lahir. Kelahiran putri kecil itu mengubah segalanya. Ardi tampak sangat bahagia, bahkan lebih cerewet dari dokter saat menyiapkan perlengkapan bayi. Ia memilih sendiri warna cat kamar Kela, menggambar pohon dan awan di dinding dengan tangannya, meski hasilnya miring tak karuan. Saat Nuke harus menjalani operasi sesar karena kondisi kandungan, Ardi tidak pernah lepas dari sisi ranjang. Ia menggenggam tangan Nuke, terus membisikkan kata-kata penyemangat, hingga suara pertama Kela terdengar di ruang operasi. Air mata Ardi tumpah saat pertama kali menggendong putrinya. "Ini hadiah terbesar yang pernah kita miliki," katanya waktu itu. Namun, seiring waktu, segala sesuatu mulai berubah. Setelah Kela genap 2 tahun, Ardi mulai sering pulang larut. Awalnya Nuke tak curiga, karena ia tahu proyek Ardi semakin besar dan tanggung jawabnya bertambah. Tapi malam-malam pulang lewat tengah malam, pesan yang tak lagi dibalas cepat, dan nada suara yang mulai datar membuat hatinya bertanya. Ia mencoba tetap berpikir positif. Ia percaya bahwa ini hanya fase lelah, bahwa semua orang bisa berubah sementara waktu. Tapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang pelan-pelan retak. Namun ia tetap ingat masa-masa indah itu. Bahkan saat semuanya sudah berbeda, kenangan itu tetap tinggal. Ia masih menyimpan foto pertama Kela di pelukannya, coretan Ardi di dinding kamar bayi, dan tiket bioskop film pertama yang mereka tonton setelah menikah. Kenangan itu tak bisa ia buang, meski kadang terasa menyakitkan untuk diingat. Malam itu, usai membaca pesan Ardi tentang pernikahannya yang akan datang, Nuke menatap dinding kamarnya. Ada bingkai kecil di sana, berisi foto keluarga kecil mereka. Foto yang dulu ia pikir akan bertahan selamanya. Ia tak menangis malam itu. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kini, ia tak lagi ingin kembali ke masa lalu. Tapi ia tahu, masa lalu itu penting. Karena dari sanalah ia tahu apa yang benar-benar ia punya, dan apa yang telah ia hilangkan. Dan mungkin apa yang pantas untuk diperjuangkan,
bukan untuk diminta kembali. Pernikahan, bagi Nuke, awalnya seperti rumah kayu yang hangat. Dibangun dari kepercayaan, dindingnya dipenuhi harapan, dan setiap sudutnya ia tata dengan kesetiaan. Namun, tanpa disadari, rumah itu mulai retak, bukan karena badai besar, melainkan karena rayap-rayap kecil yang tak terlihat. Pelan, tapi pasti. Awalnya, semua terasa biasa saja. Ardi pulang lebih malam dari biasanya, dengan alasan lembur. Proyek baru, katanya. Klien yang rewel, revisi gambar bangunan, atau rapat mendadak yang tak bisa dihindari. Sebagai istri yang paham tuntutan pekerjaan suami, Nuke percaya. Ia percaya bahwa semua itu demi masa depan mereka. Tapi lama-lama, yang terasa hanya sepi. Tak ada lagi pesan singkat saat jam makan siang, tak ada telepon sepulang kerja, dan tak ada cerita tentang harinya seperti dulu. Nuke mulai tidur lebih dulu karena tubuhnya lelah mengurus kelai yang semakin aktif. Setiap kali membuka mata tengah malam, ia hanya melihat sisi ranjang yang kosong, dingin tanpa jejak. Pernah suatu malam, Nuke menunggu di ruang tamu sampai jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Kelas sudah tertidur sejak lama. Makanan yang ia siapkan untuk makan malam sudah dingin. Saat pintu terbuka, Ardi hanya berkata singkat, "Maaf, rapatnya lama." Tak ada pelukan, tak ada tatapan bersalah. Hanya suara langkah kaki menuju kamar mandi, seakan semua itu hal biasa. Malam berikutnya pun begitu. Dan malam setelahnya. Hingga akhirnya, Nuke berhenti menyiapkan makan malam hangat. Ia berhenti menunggu. Ia mulai tidur lebih awal dan hanya berkata, "Hati-hati di jalan." Setiap pagi, tanpa berharap jawaban hangat. Ada perubahan dalam diri Ardi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia masih bersikap baik, tapi tak lagi hangat. Ia tak pernah marah, tapi juga tak menyentuh. Ia hadir secara fisik, tapi jiwanya seperti ada di tempat lain. Nuke mencoba berdialog, tetapi selalu berujung pada kebuntuan. Pernah ia bertanya, "Kamu masih bahagia sama aku?" Dan Ardi menjawab dengan senyuman samar, "Kenapa nanya kayak gitu?" "Karena kamu udah beda. Kita kayak orang asing di rumah ini." Ardi menghela napas. "Aku cuma capek kerja. Jangan terlalu dipikirin, ya?" Jawaban yang terdengar wajar, tapi tidak menghapus rasa ganjil yang terus mengganggu hati Nuke. Ia mulai menyadari detail-detail kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Aroma parfum wanita yang tertinggal di kerah kemeja Ardi. Panggilan telepon yang cepat-cepat ditutup saat ia datang. Senyum tipis yang muncul saat Ardi memandangi layar ponselnya, lalu buru-buru menyimpannya di saku. Nuke ingin menepis semua dugaan buruk. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanya perasaannya saja. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ia terlalu sibuk dengan Kla. Mungkin ia terlalu lelah untuk memperhatikan Ardi seperti dulu. Mungkin ia sudah tidak semenarik awal pernikahan mereka. Ia mulai memperbaiki penampilannya. Membeli pakaian baru, memotong rambut, dan merias wajah walau hanya berada di rumah. Ia berusaha lebih perhatian, menyiapkan sarapan lebih rapi, dan memberikan ciuman di pagi hari seperti yang dulu sering mereka lakukan. Namun semua usahanya seperti menepuk angin. Ardi semakin jauh. Malam-malam sunyi menjadi rutinitas. Meja makan mereka tak lagi diisi dengan percakapan, melainkan dengan bunyi sendok dan garpu yang saling menyapa dalam diam. Nuke selalu bicara, Ardi hanya menjawab sekadarnya. Lalu kembali sibuk dengan gawainya. Seolah rumah adalah tempat singgah, bukan tempat pulang. Ada satu malam yang tak bisa dilupakan Nuke. Saat itu, hujan turun deras. Listrik mati karena sambaran petir. Kela ketakutan dan menangis. Nuke memeluknya erat di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Ia mencoba menghubungi Ardi,
Tapi ponselnya tak aktif. Hingga pagi menjelang, tak ada kabar. Ardi baru pulang pukul 6 pagi dengan alasan mobil kantor mogok dan tak ada sinyal. Tapi ia tak tampak lelah. Bajunya rapi, dan tak ada bekas hujan di tubuhnya. "Kenapa nggak kabarin?" tanya Nuke dengan nada tenang, menahan gejolak yang mendidih di dalam. "Lagi banyak pikiran. Aku mau tidur dulu," jawab Ardi singkat. Setelah itu, tak ada penjelasan. Hanya keheningan yang semakin panjang. Hari demi hari, Nuke berjalan seperti bayangan. Ia masih mengurus Kela, masih bekerja, masih tersenyum saat perlu. Tapi di dalam, hatinya patah sedikit demi sedikit. Ia tak pernah tahu bagaimana harus memaksa seseorang untuk tetap mencintai. Ia tak bisa meminta Ardi menjadi suami seperti dulu. Yang ia tahu, ia masih di sana, di rumah itu, memegang erat pernikahan mereka yang sudah seperti benang tipis. Bahkan saat luka mulai terasa nyata, Nuke tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia percaya bahwa keluarga harus diperjuangkan. Ia percaya hingga akhirnya, rasa percaya itu sendiri yang menyakitinya. Malam itu, hujan turun seperti biasanya, pelan, namun terus-menerus membasahi atap rumah kecil mereka. Nuke baru saja menidurkan Kela yang kelelahan setelah seharian bermain. Udara kamar masih menghangat oleh sisa pelukan ibu dan anak. Namun hati Nuke terasa dingin. Ia duduk di ruang tamu sambil menyortir pakaian kerja yang akan ia setrika. Suara setrika uap berdengung halus di tengah keheningan. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu depan terbuka. Ardi masuk tanpa bicara, hanya melepas sepatu dan berjalan menuju kamar. "Udah makan?" tanya Nuke dari kursinya. "Udah di luar tadi," jawab Ardi tanpa menoleh. Nada suaranya datar, seperti jawaban otomatis yang sudah diucap berkali-kali. Nuke hanya mengangguk. Jawaban itu bukan hal baru. Entah sudah berapa kali ia mendengar kalimat serupa dalam sebulan terakhir. Namun malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa harus tahu lebih. Ada bisikan yang tak biasa, dorongan yang membuatnya ingin mencari tahu lebih dari sekadar mendengar alasan. Beberapa menit setelah Ardi masuk ke kamar mandi, Nuke melihat ponsel Ardi tergeletak di atas meja makan. Layarnya menyala. Ada notifikasi pesan masuk dari kontak bernama Desi KTR. Hatinya bergetar. Nama itu tidak asing. Ia ingat Desi, teman kantor Ardi yang pernah dikenalkan padanya dalam sebuah acara makan malam perusahaan. Wajah manis, ramah, dan sikapnya terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja. Saat itu Nuke menepis rasa tidak nyaman, mencoba mempercayai suaminya seutuhnya. Namun pesan itu tak biasa. "Jangan lupa besok pakai baju yang kamu bilang bikin aku nggak bisa tidur ya." Hahaha. Nuke membeku. Napasnya tercekat. Ia memandang layar ponsel itu seakan berharap ada penjelasan yang masuk akal. Tapi jari tangannya sudah bergerak sendiri, membuka pesan-pesan sebelumnya. Ia tahu ia melanggar privasi. Tapi malam itu, harga diri dan rasa ingin tahu terlalu kuat untuk dikendalikan. Isi chat mereka tak lagi ambigu. Desi sering menyapa Ardi dengan panggilan yang tak pernah ia dengar. Mereka bercerita tentang pertemuan yang disembunyikan, tentang makan malam diam-diam, bahkan candaan yang hanya bisa dipahami oleh dua orang yang terlalu dekat. Ada foto selfie Desi di ruang kerja Ardi, dan bahkan beberapa gambar yang membuat perut Nuke berputar hebat. Bukan karena jijik, tapi karena hatinya tercerabut dalam sekejap. Tangannya gemetar, namun ia terus membaca. Semakin dalam ia menelusuri percakapan itu, semakin ia sadar, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan hubungan singkat. Ini sudah berjalan lama. Barangkali bahkan sejak sebelum Kela genap 2 tahun. Ia menutup ponsel dengan tangan yang lemas. Rasanya seperti tenggelam dalam air dingin.
Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan guncangan yang mulai merambat dari dadanya ke seluruh tubuh. Tak ada air mata saat itu. Hanya sepi, sunyi yang mencekam, seperti malam tanpa bintang. Ketika Ardi keluar dari kamar mandi, Nuke sudah kembali duduk di sofa dengan wajah yang nyaris tak menunjukkan emosi. Ardi tak menyadari apapun. Ia hanya menatap ponselnya sebentar, lalu membawanya ke kamar. Nuke menatap punggung suaminya yang berlalu begitu saja. Lelaki yang pernah ia pilih, yang dulu ia percayai akan menjadi rumah, kini terasa seperti orang asing dengan wajah yang ia kenal. Dalam malam yang dingin itu, Nuke mengunci semua kepedihannya dalam dada. Ia tak langsung bertanya, tak langsung menjerit atau marah. Ia diam, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kebenaran telah cukup bicara lewat layar kecil di tangannya. Di hari-hari setelahnya, Nuke menjadi pendiam, tapi tidak lemah. Ia mengamati, ia mencatat. Setiap langkah Ardi, setiap alibi, setiap perubahan jadwal, semua ia simpan dalam hati. Ia tahu, ketika kepercayaan rusak, tidak ada yang bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Ia mulai mengingat ulang semua momen yang dulu terasa janggal. Panggilan telepon yang mendadak saat makan malam, kebiasaan Ardi membawa pulang baju kantor yang bukan miliknya, bahkan aroma parfum baru yang tak pernah ia kenakan tapi tertinggal di dasi suaminya. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk gambaran besar yang menyakitkan. Selama ini, Ardi bukan hanya mencintai orang lain, tapi juga membohonginya dengan halus dan rapi. Namun yang paling menyayat, bukanlah perselingkuhan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa lelaki yang dulu bersumpah akan melindungi, malah diam-diam menikam dari belakang. Nuke memutuskan untuk tidak langsung meledak. Ia memilih jalan yang lebih sunyi tapi pasti, mengumpulkan keberanian, menyiapkan langkah, dan suatu hari, memperlihatkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Bukan demi balas dendam, tapi agar luka itu tak lagi dianggap angin lalu. Dan agar Ardi tahu, perempuan yang ia remehkan, yang ia pikir tak akan tahu apa-apa, adalah seseorang yang tahu caranya bangkit. Dengan kepala tegak, pagi itu, matahari bersinar tanpa malu. Terang, hangat, namun terasa begitu menyilaukan bagi Nuke. Ia berdiri di dapur, memasukkan bekal kecil ke dalam kotak makan kela. Wajahnya terlihat tenang, tapi di balik tatapan yang hening itu, pikirannya terus berputar. Hatinya seperti medan perang, antara keinginan untuk memaafkan, atau membiarkan luka itu membuka jalan bagi kebenaran. Beberapa hari berlalu sejak malam ia membaca pesan-pesan itu. Ia belum mengatakan apapun pada Ardi. Bukan karena takut, melainkan karena masih mencoba menyusun langkah. Tapi sore itu, saat mereka berkunjung ke rumah orang tua Ardi, Nuke memutuskan bahwa ia perlu mencoba satu hal, berbicara. Ibu Ardi menyambut mereka dengan senyum hangat, seperti biasa. Rumah itu masih sama, penuh hiasan bingkai foto keluarga dan aroma masakan rumahan yang akrab. Tapi Nuke bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan mata mertuanya tak lagi hangat seperti dulu. Ada jeda dalam pelukan, ada jarak dalam senyuman. Saat mereka duduk di ruang keluarga, Nuke mencoba membuka topik perlahan. Ia tak berniat membuat keributan, hanya ingin bicara dari hati ke hati. Ibu, akhir-akhir ini, Ardi sering pulang larut. Saya merasa ada yang berubah, dan saya nemuin hal-hal yang bikin saya bingung. Ucapnya lirih, tapi cukup jelas untuk didengar semua yang ada di ruangan. Ibu Ardi mendesah pelan, lalu meletakkan gelas teh ke meja. Laki-laki memang begitu, Nuke. Kalau kerjaannya makin berat, ya wajar kalau lebih sibuk. Jangan langsung berpikir yang enggak-enggak, jawabnya, tanpa menatap langsung ke arah Nuke. Tapi ini bukan cuma soal sibuk, Bu, lanjut Nuke hati-hati.
Saya lihat sendiri. Isi pesannya. Ada perempuan lain. Ardi yang duduk di samping hanya menatap lurus ke depan. Tak ada upaya membantah. Juga tidak ada pengakuan. Wajahnya dingin. Seperti tidak terganggu dengan pembicaraan yang mulai menghangat. Ibu Ardi melirik sekilas ke arah putranya. Lalu kembali pada Nuke dengan nada datar. Ardi sudah dewasa. Kalau ada yang dia lakukan, pasti ada alasannya. Kamu mungkin kurang perhatian. Lelaki itu, Nuke, butuh kenyamanan. Jangan terus-menerus menyalahkan dia. Ucapan itu seperti cambuk bagi Nuke. Perempuan yang dulu selalu memeluknya saat sedih, yang menyebutnya anak perempuan sendiri, kini membelanya seperti ia orang asing. Nuke menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggantung di pelupuk. Saya nggak datang ke sini buat nyalahin siapa-siapa. Saya cuma butuh didengar. Namun tak ada satupun dari mereka yang benar-benar mendengarkan. Bahkan ayah Ardi yang biasanya bijak, hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Suasana yang tadinya seperti rumah kedua bagi Nuke, kini menjadi ruang asing yang menyesakkan. Setelah pertemuan itu, Nuke mulai menghindari berkunjung ke rumah mertuanya. Ia tak ingin menambah luka dengan berharap pada pelukan yang tak lagi terbuka untuknya. Tapi yang menyakitkan bukan hanya pengabaian itu, melainkan bisik-bisik yang mulai menyebar tentang dirinya yang tak lagi bisa membahagiakan suami, tentang rumah tangga yang goyah karena perempuan yang katanya terlalu keras kepala. Beberapa kali, tetangga Ardi menatap Nuke dengan mata bertanya-tanya saat mereka bertemu di pasar. Pernah sekali, seorang kerabat menyebutkan bahwa Desi adalah wanita yang lebih cocok untuk Ardi, lebih modis, lebih ceria, dan lebih cocok untuk masa depan Ardi yang cerah. Nuke menelan semua komentar itu dalam diam. Ia tak punya tempat untuk membela diri, karena suaminya sendiri tak berusaha menahan tudingan itu. Ardi seolah memberi isyarat diam bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan Nuke. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun dari keluarga Ardi yang berdiri untuk membelanya. Tidak ada suara yang menyebut bahwa ia telah bertahun-tahun menjaga rumah tangga itu, membesarkan cucu mereka dengan penuh cinta, dan setia pada satu lelaki yang kini dengan mudah berpaling. Ia semakin merasa asing di rumah sendiri. Ardi tidak lagi membicarakan rencana masa depan bersama. Tidak ada pembahasan tentang kelak. Tidak ada obrolan tentang tabungan keluarga. Bahkan tidak ada rencana sederhana seperti makan malam bersama. Yang ada hanya dua orang dewasa yang tinggal dalam satu rumah, hidup masing-masing, dan saling menghindar. Namun, di tengah semua itu, Nuke tidak runtuh. Ia mulai belajar menerima bahwa tak semua orang akan berpihak padanya, bahkan orang-orang yang dulu pernah memujanya. Ia tak bisa memaksa mereka untuk percaya, tak bisa mengubah apa yang mereka lihat dari luar. Tapi ia tahu satu hal, dirinya masih punya harga diri, dan kelak masih butuh ibu yang utuh. Malam itu, setelah menidurkan kelak, Nuke mengambil selembar kertas kosong dan mulai menulis. Ia mencurahkan semua isi hatinya, bukan untuk dibaca Ardi, bukan pula untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Ia ingin menegaskan bahwa ia ada, bahwa perasaannya sah, dan bahwa ia tak akan diam melihat dirinya dilukai tanpa alasan. Ia menulis tanpa henti hingga malam larut. Dan saat selesai, ia membaca ulang tulisannya, lalu menatap ke arah kamar anaknya. Aku akan kuat, kelak, bukan karena aku tidak terluka, tapi karena kamu layak melihat ibumu tidak kalah. Hari itu langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Gerimis tipis menyusup lewat celah-celah jendela, menetes perlahan seperti luka yang enggan mengering. Di ruang tamu kecil itu, Nuke duduk memandangi map coklat bertuliskan permohonan gugatan cerai yang baru saja disodorkan oleh pengacara Ardi.
Tangannya dingin saat menyentuh lembaran-lembaran berisi pasal dan pasal yang terasa asing. Bukan karena ia tak mengerti isinya, tapi karena ia tak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang. Hari di mana namanya akan tertulis di pengadilan agama, bukan sebagai saksi pernikahan, tapi sebagai pihak yang digugat cerai oleh lelaki yang dulu bersumpah menjaganya. Ardi benar-benar memilih jalan ini, gumamnya lirih. Suara yang nyaris tak terdengar di antara detik jam dinding. Keputusan itu datang tanpa dialog. Tak ada pembicaraan panjang. Tak ada permohonan maaf. Ardi hanya bilang ia sudah tidak bisa menjalani rumah tangga ini lagi. Dan lebih menyakitkan lagi, ia menyebut bahwa Nuke terlalu mengontrol, terlalu kaku, dan terlalu sering membuatnya tertekan. Padahal, selama ini, Nuke hanya berusaha menjaga agar rumah mereka tetap utuh, meski ia tahu suaminya telah lama pergi, secara jiwa. Namun yang paling membuatnya lemas bukan gugatan itu, melainkan satu baris dalam dokumen, permohonan hak asuh atas anak. Lah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin lelaki yang lebih sering absen dalam tumbuh kembang anaknya kini merasa berhak mengambilnya? Bagaimana bisa seseorang yang tak pernah menemani kelas saat demam tinggi, yang tak pernah mengantar ke taman kanak-kanak, yang bahkan tak tahu lagu favorit putrinya, merasa bisa menjadi orang tua tunggal? Nuke menggenggam map itu erat. Dadanya sesak, matanya panas. Tapi ia tahu, menangis bukan jawaban. Dalam hari-hari berikutnya, ia disibukkan oleh urusan pengadilan. Ia mencari pengacara, mengumpulkan bukti, foto, video, catatan kegiatan KLA, rekaman percakapan, bahkan surat dari psikolog anak tempat ia pernah berkonsultasi. Semua itu ia rangkum dalam satu folder besar. Ia tahu sistem hukum tidak selalu berpihak pada perempuan. Tapi ia juga tahu, dirinya tidak sendiri. Di tengah kesibukan mempersiapkan sidang, Nuke masih harus bekerja. Di kantor, ia mencoba bersikap profesional. Ia menyelesaikan laporan, membalas email, dan menyapa rekan kerja seperti biasa. Namun seringkali ia harus ke kamar mandi hanya untuk mengatur napas dan menyeka air mata sebelum kembali duduk di meja. Malam-malamnya lebih sunyi dari biasanya. Ia tak bisa tidur. Di tempat tidur, KLA terlelap dengan boneka kesayangannya. Nuke menatap wajah anaknya, mengelus rambutnya yang halus, dan membisikkan doa-doa agar anak itu tak pernah tahu betapa keras perjuangan ibunya untuk tetap waras. Ketika hari pertama persidangan tiba, Nuke mengenakan setelan hitam sederhana. Di tangannya tergenggam erat foto-foto KLA dari bayi hingga sekarang. Setiap langkahnya menuju ruang sidang terasa berat. Tapi ia melangkah. Bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk mempertahankan dunia kecil yang sudah ia bangun dengan seluruh hidupnya. Di ruang sidang, Ardi duduk dengan jas rapi dan wajah datar. Di sebelahnya, pengacara yang tampak lebih banyak bicara ketimbang dirinya. Mereka menyusun argumen, mengutip undang-undang, dan berusaha menampilkan bahwa Ardi adalah ayah yang bertanggung jawab. Sementara itu, Nuke hanya menjelaskan dengan suara tenang, tentang rutinitas harian, tentang KLA yang takut gelap dan hanya bisa tidur jika mendengar dongeng dari ibunya, tentang bagaimana anaknya tak pernah menyebut nama ayahnya jika diminta menggambar keluarga. Ia tak menangis saat menceritakan semua itu. Ia tahu, air mata tidak akan mengubah keputusan hakim. Yang ia punya hanyalah bukti nyata bahwa dirinya hadir setiap hari untuk anak itu. Bahwa cintanya bukan hanya kata, tapi tindakan nyata. Selama proses itu berjalan, mental Nuke diuji habis-habisan. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari kuasa hukum Ardi. Ia harus mendengar komentar menyakitkan dari pihak keluarga yang menyudutkannya. Ia bahkan sempat menerima surat ancaman tak dikenal agar mencabut tuntutan hak asuh. Tapi ia tidak mundur. KLA adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih berdiri tegak. Setiap pagi,
Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyuapi Kela dengan penuh kasih, mencium keningnya sebelum berangkat ke kantor, dan berkata, "Bunda sedang berjuang buat kamu, Nak. Doakan Bunda, ya." Dan Kela, dengan polosnya, akan menjawab, "Bunda jangan sedih. Kela kan cuma punya Bunda." Kalimat itu cukup untuk membuat Nuke menghapus lelahnya. Cukup untuk menahan tangis di depan hakim, dan cukup untuk mengingatkan dirinya bahwa ia tak boleh menyerah. Sidang demi sidang pun berlangsung. Setiap kali ia merasa terpojok, ia ingat pelukan kecil anaknya yang selalu menenangkannya di malam hari. Ia ingat semua malam tanpa tidur, semua waktu bermain yang ia korbankan untuk mencari nafkah, dan semua luka yang ia sembunyikan agar Kela bisa tetap tersenyum. Ia bukan hanya seorang ibu. Ia adalah benteng. Dan benteng itu tak boleh runtuh. Tak peduli seberapa kuat badai datang. Hingga pada akhirnya, keputusan pengadilan dibacakan. Nuke menunduk dalam diam. Saat hakim menyebut namanya sebagai wali sah Kela, ia tak melompat kegirangan. Ia hanya menatap langit-langit ruang sidang, menahan air mata yang kali ini tak bisa dicegah. Ia menang, tapi lebih dari itu, ia bertahan. Setelah putusan sidang dibacakan, dan nama Nuke resmi tercatat sebagai pemegang hak asuh Kela, hari-harinya tidak serta-merta menjadi lebih ringan. Ia memang menang dalam pengadilan, tetapi kenyataan bahwa ia kini harus menanggung semuanya sendiri justru terasa seperti memasuki babak baru dari perjuangan yang lebih panjang. Ia memutuskan pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil di pinggiran kota. Rumah sebelumnya, yang pernah dibangun bersama Ardi, terlalu penuh dengan kenangan. Setiap sudutnya menyimpan sisa-sisa suara tawa yang kini berubah menjadi gema hampa. Rumah baru ini tidak besar. Hanya 2 kamar dan 1 ruang keluarga yang sekaligus difungsikan sebagai ruang tamu dan ruang belajar Kela. Tapi setidaknya, rumah ini bersih dari bayangan masa lalu. Nuke mulai dari nol. Ia menyusun ulang rutinitas, menyesuaikan diri dengan penghasilan satu sumber, dan menahan segala keinginan yang bukan prioritas. Ia menyimpan semua pakaian lamanya, mengurangi belanja yang tidak perlu, dan mulai mencatat pengeluaran secara ketat. Setiap rupiah harus punya tujuan. Setiap langkah harus diperhitungkan. Di pagi hari, ia mengantar Kela ke taman kanak-kanak. Kemudian bekerja paruh waktu sebagai staf administrasi di sebuah yayasan pendidikan. Pulang kerja, ia membersihkan rumah, memasak, dan menyempatkan diri mendampingi Kela bermain atau mewarnai. Ia mencoba membangun suasana baru, membingkai hidup dengan warna-warna cerah, meski hatinya masih sering dipenuhi awan gelap. Namun, yang paling membuat Nuke cemas adalah Kela. Anak itu, yang dulu ceria dan suka bercerita tentang bonekanya, kini lebih sering diam. Ia tak lagi banyak bicara di sekolah, dan mulai menunjukkan tantrum saat ditinggal sebentar saja. Bahkan ketika Nuke hanya keluar kamar untuk menjemur pakaian. Suatu malam, Kela menjerit dalam tidurnya. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi dahinya. Nuke langsung memeluknya erat, membisikkan kata-kata menenangkan. "Bunda nggak pergi, Kela. Bunda di sini, sayang." Kela membuka mata dan langsung menangis, memeluk ibunya sambil berkata lirih, "Jangan tinggalin Kela kayak ayah." Kalimat itu merobek hati Nuke lebih dari apapun. Ia menangis diam-diam, memeluk anaknya lebih erat. Ia sadar bahwa luka Kela bukan luka yang terlihat. Ia tidak bisa hanya memberinya susu hangat atau boneka baru untuk menyembuhkan itu. Sejak malam itu, Nuke membawa Kela ke psikolog anak. Ia ingin anaknya tumbuh tanpa bayang-bayang ketakutan. Ia ingin memastikan bahwa luka itu tidak membentuk karakter yang rapuh, tapi menjadi kekuatan yang pelan-pelan bisa disembuhkan. Dalam sesi terapi, Kela mulai menggambar dirinya dengan 2 rumah, satu dengan gambar pelangi dan matahari,
satu lagi dengan awan hitam dan pintu yang tertutup. Psikolog menjelaskan bahwa Kela menyimpan kecemasan ditinggal dan cenderung menarik diri karena belum bisa mengolah rasa kecewanya terhadap sang ayah. Anak seusia Kela bisa merasa kehilangan, meski mereka belum bisa menjelaskan. Yang dia butuhkan sekarang adalah konsistensi, rutinitas yang stabil, kasih sayang yang tak berubah, dan ruang untuk meluapkan perasaannya tanpa takut dimarahi, ujar sang psikolog. Nuke mendengarkan dengan saksama. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang bertahan secara ekonomi atau sosial, tapi juga emosional. Ia mulai membuat rutinitas harian yang menyenangkan. Mengajak Kela memasak kue, menempelkan jadwal kegiatan di dinding, dan membuat kalender mini dengan stiker hadiah jika Kela bisa tidur sendiri atau berani bicara di sekolah. Perlahan, ada perubahan. Kela mulai tersenyum lagi, meski masih malu-malu. Ia mulai kembali bercerita tentang gurunya di sekolah, dan mulai berani menyapa teman barunya. Tapi Nuke tahu, itu bukan akhir. Proses ini panjang, dan ia harus sabar. Di malam-malam setelah Kela tidur, Nuke kembali pada dunia sunyinya. Ia menulis di buku harian, bukan untuk mengeluh, tapi sebagai ruang untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia boleh lelah, boleh jatuh, asal tak berhenti. Setiap kata yang ia tulis menjadi pengingat bahwa dirinya tidak sendiri. Ada banyak perempuan lain yang juga bertarung dalam sunyi, yang juga berusaha menjadi kuat bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Nuke mulai terlibat dalam komunitas ibu tunggal. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan kecil di akhir pekan, mendengar cerita orang lain, dan kadang membagikan pengalamannya. Di sana, ia tak perlu pura-pura kuat. Di sana, ia menemukan kekuatan dari luka-luka yang sama-sama dipeluk dengan tabah. Dan dari situlah hidupnya pelan-pelan dibangun ulang. Bukan di atas pondasi yang lama, tapi di atas pijakan baru, penerimaan. Ia menerima kenyataan bahwa masa lalunya tidak bisa diubah. Ia menerima bahwa Ardi sudah memilih jalan lain. Tapi ia juga tahu, ia tidak perlu menjadi korban dari cerita itu selamanya. Ia punya Kela, ia punya dirinya sendiri, dan ia punya masa depan yang meski belum pasti, tapi bisa ia tulis dengan tangan sendiri. Suatu sore yang biasa, ketika Nuke baru saja selesai menjemur pakaian di belakang rumah, sebuah amplop putih tergeletak di lantai teras. Tak ada nama pengirim, hanya alamatnya yang tertulis rapi di pojok kanan atas. Ia mengangkat amplop itu dengan raut penasaran, lalu membukanya perlahan. Isi dalamnya hanya selembar kertas berhiaskan ornamen emas, dicetak rapi dengan font mewah. Di bagian atas tertulis, "Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyelenggarakan pernikahan putra-putri kami, Ardi Prasetya Audesi Amalia." Tangan Nuke langsung melemas. Surat itu terjatuh ke lantai sebelum ia sempat membaca sisa undangan. Wajahnya pucat, napasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti sesaat. Semua suara lenyap, menyisakan detak jantung yang berdebar keras di dalam dada. Ia duduk di anak tangga, menatap kosong ke jalanan depan rumah yang sepi. Matahari mulai tenggelam di balik atap rumah tetangga, mewarnai langit dengan semburat jingga. Tapi di dalam dirinya, senja itu seperti malam paling pekat. Gelap, dingin, hening. Setelah berbulan-bulan terdiam, setelah semua luka coba ia sembuhkan, kini Ardi kembali muncul. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mengundangnya ke pernikahan yang jelas-jelas dibangun dari pengkhianatan. Ia tak menangis, tidak seperti dulu, tapi ada sesak yang merambat perlahan, seperti akar kecil yang menghimpit dari dalam. Dadanya terasa berat, dan tenggorokannya tercekat, seperti hendak menjerit namun tak tahu harus dengan kata apa. Desi, nama itu menyayat lebih tajam dari belati.
Perempuan yang pernah dikenalnya, yang dulu menyapanya ramah dalam sebuah acara kantor, yang ikut tertawa saat mereka berfoto bersama, yang kini akan mengenakan gaun pengantin di sisi pria yang pernah bersumpah untuk hidup dan mati bersama Nuke. Sekujur tubuh Nuke bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa tercekam yang menyerbu, amarah, kecewa, sakit hati, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sejenis luka lama yang terbuka kembali saat mulai mengering. Namun di tengah badai emosi itu, ada sesuatu yang lain tumbuh perlahan. Sebuah dorongan yang berbeda. Ia tak ingin hanya jadi penonton dari kisah mereka. Ia tak ingin dipinggirkan dalam kisah hidupnya sendiri. Kali ini, ia ingin hadir. Bukan sebagai tamu. Bukan pula sebagai bayangan masa lalu. Tapi sebagai bukti bahwa luka yang ia pikul bukan isapan jempol. Bahwa dirinya tak bisa diperlakukan seperti debu yang bisa ditiup angin. Malam itu, Nuke duduk di meja makan. Di hadapannya, secangkir teh hangat yang tak disentuh. Matanya menatap kosong keluar jendela. Tempat bayangan pepohonan menari pelan tertiup angin malam. Kelas sudah tidur. Memeluk boneka kesayangannya dengan damai. Nuke menarik napas panjang. Ia mengambil undangan itu kembali dari lantai, membacanya perlahan dari awal hingga akhir. Di bagian bawah tertera tanggal acara, 2 minggu lagi. Lokasinya di gedung mewah yang dulunya pernah mereka lewati bersama saat berencana menghadiri pernikahan teman. Aku akan datang, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Bukan untuk membuat keributan. Bukan juga untuk mencari belas kasihan. Tapi untuk menyelesaikan kisah yang selama ini menggantung di udara. Ia lelah menjadi perempuan yang ditinggalkan dalam diam. Ia lelah menjadi tokoh pelengkap dalam cerita cinta orang lain yang lahir dari pengkhianatan. Selama 2 minggu menjelang hari itu, Nuke mempersiapkan diri. Ia mencari baju terbaik yang ia miliki. Bukan gaun mahal, bukan busana penuh taburan manik, tapi sesuatu yang menunjukkan martabat. Ia merias dirinya sendiri, dengan gaya sederhana namun tegas. Ia bahkan membeli sepasang sepatu baru, pertama kalinya sejak perceraiannya. Dan yang paling penting, ia membawa serta satu hal, Kela, putrinya, hasil dari ikatan yang kini telah dipatahkan secara sepihak. Kela tak mengerti alasan mereka akan pergi. Ia hanya senang saat ibunya bilang mereka akan menghadiri pesta dan mengenakan pakaian bagus. Namun bagi Nuke, pesta itu bukan sekadar perayaan. Itu panggung. Panggung terakhir yang harus ia pijak untuk menyudahi semuanya. Dalam hati, ia tahu apa yang akan terjadi tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, luka yang tidak pernah dibuka tidak akan pernah sembuh. Dan mungkin, dengan hadir di sana, dengan memperlihatkan bahwa ia dan Kela masih berdiri tegak, bahwa mereka masih utuh tanpa Ardi, ia bisa menutup buku lama itu dengan kepala terangkat. Ia tak berniat merusak pesta. Namun jika kebenaran bisa menghancurkan kepalsuan, biarlah itu terjadi. Sejak menerima undangan itu, hari-hari Nuke berubah. Bukan karena waktu berjalan lebih cepat, atau rutinitas yang mendadak bergeser, tapi karena ia tengah berada dalam diam yang penuh perhitungan. Ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi menyimpan luka itu dalam-dalam hanya agar tak terlihat rapuh. Pagi hari setelah ia memutuskan akan datang ke pesta pernikahan Ardi dan Desi, Nuke membuka laci tua yang ada di bawah ranjangnya. Laci itu penuh dengan tumpukan dokumen lama, surat nikah, foto pernikahan, catatan kecil yang dulu ditulis Ardi saat masih jatuh cinta, bahkan selembar tiket konser pertama mereka setelah menikah. Semua benda itu pernah jadi lambang cinta. Kini hanya bukti dari sebuah ilusi. Tangannya meraih satu map berwarna biru. Isinya, cetakan percakapan antara Ardi dan Desi yang sempat ia simpan sejak malam penuh luka itu. Ada juga rekaman suara, saat Ardi mengakui secara tak langsung bahwa dirinya memang dekat dengan Desi,
Saat Nuke dengan tenang memancing pengakuan lewat percakapan yang direkam tanpa sepengetahuannya. Semua itu pernah ingin ia bakar. Dulu, saat ia masih percaya bahwa menyimpan bukti hanya akan memperpanjang sakit hati. Tapi sekarang, ia sadar, kebenaran tak boleh dibiarkan hilang hanya karena rasa sakit. Di meja makan yang sudah mulai mengelupas bagian pinggirnya, Nuke menyusun ulang semua dokumen itu. Ia memisahkan mana yang perlu dibawa, mana yang cukup dijadikan cadangan. Ia tahu, menghadiri pesta pernikahan itu bukan perkara hadir sebagai undangan. Ia akan datang sebagai saksi hidup dari pengkhianatan. Dan ia ingin datang dengan kepala tegak, bukan dengan beban dendam. Setiap malam, setelah kelar tidur, ia duduk di kursi kecil, menatap dirinya di cermin. Ia melatih kata-kata yang akan ia ucapkan, jika nanti ada momen yang cukup tepat. Ia tahu, bukan soal mempermalukan, tapi soal memperlihatkan kebenaran, agar luka itu tak lagi mengendap dan membusuk dalam diam. Wajahnya masih cantik, meski sedikit lebih tirus dari beberapa bulan lalu. Tapi kini, di matanya, ada kilau yang tak lagi rapuh. Ada sorot mata perempuan yang sudah melalui neraka dan keluar dengan tetap utuh, meski terbakar. Ia juga mulai menulis. Tidak lagi hanya untuk meluapkan emosi, tapi untuk menyusun narasi. Ia tahu, jika nanti bicara, ia harus bicara dengan tenang, dengan runtut, dengan logika, bukan dengan tangis. Ia menyusun paragraf dalam pikirannya seperti menyusun pembelaan di pengadilan. Satu demi satu. Puncak dari semua itu adalah ketika ia memutuskan untuk mencetak satu foto. Foto Ardi dan Desi, tersenyum di sebuah restoran, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Foto yang ia temukan di ponsel Ardi dulu, namun tak pernah berani ia konfrontasi. Kini, foto itu akan menjadi pengingat, bukan hanya untuk Ardi, tapi untuk siapa saja yang selama ini memilih bungkam dan memutar balik kebenaran. Seminggu menjelang pesta, Nuke mengajak Kela memilih gaun. Mereka datang ke toko pakaian bekas yang menjual barang-barang layak pakai dengan harga terjangkau. Ia memilih gaun berwarna krem, sederhana namun anggun. Gaun yang membuatnya tampak tegas tanpa perlu berlebihan. Untuk Kela, ia memilihkan gaun kuning muda dengan pita kecil di pinggang. Kela senang sekali malam itu. Ia berputar-putar di depan cermin, tertawa kecil, seakan tak menyadari bahwa mereka sedang bersiap menghadiri pernikahan ayah kandungnya. Nuke menahan napas. Ia tidak ingin anak itu mengerti lebih dari yang perlu ia tahu. Namun ia juga sadar, Kela harus ada di sana. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi agar Desi dan Ardi tahu, inilah hasil dari cinta yang mereka hianati. Inilah anak kecil yang mereka abaikan ketika memilih hidup baru. Inilah wajah yang seharusnya mereka pikirkan sebelum berani berbohong. 2 hari sebelum pesta, Nuke duduk di lantai kamar, menatap semua yang telah ia siapkan. Baju, dokumen, sepatu, dan satu amplop berisi surat yang telah ia tulis untuk Ardi. Ia tidak yakin akan memberikannya atau tidak. Tapi surat itu ditulis dengan jujur. Tentang rasa kecewa. Tentang luka yang tak akan pernah bisa dihapus. Dan tentang satu hal yang tak pernah berubah. Bahwa ia tak pernah menyesal telah mencintai. Meski cinta itu akhirnya memilih jalan keluar. Hari itu akhirnya mendekat. Hari di mana semua akan bertemu dalam satu ruang, satu waktu, satu kenyataan. Dan saat itu datang, Nuke sudah siap. Ia bukan perempuan yang ditinggalkan lagi. Ia adalah perempuan yang berdiri dengan keberanian penuh, membawa anaknya, membawa kebenaran, dan membawa dirinya sendiri yang utuh, tak lagi patah. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terang seolah tak tahu bahwa ada badai yang menggulung di dada seorang perempuan bernama Nuke. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya.
Bukan karena gugup, tapi karena tubuhnya sendiri seolah tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia memandikan Kela dengan sabun wangi kesukaannya, lalu membantu putrinya mengenakan gaun kuning lembut yang jatuh indah di bahunya. Pita kecil di pinggangnya tampak pas. Kela tersenyum, memperlihatkan lesung pipit yang begitu mirip Ardi, lesung yang dulu membuat Nuke jatuh cinta, tapi kini hanya jadi pengingat luka. Kela cantik banget hari ini, puji Nuke, menyembunyikan kegundahan di balik senyum. Bunda juga cantik, sahut Kela, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Nuke menatap bayangan mereka di cermin. Dua sosok, perempuan dewasa dan anak kecil, yang telah melewati badai tanpa kapal, namun tetap mengapung, tetap bernapas, dan tetap saling menjaga. Menjelang siang, mereka melangkah ke dalam mobil yang disewa khusus hari itu. Sopir yang disewa secara diam-diam tak banyak bertanya. Nuke hanya menyebut alamat gedung mewah di pusat kota, tempat pesta akan digelar. Di sepanjang perjalanan, ia memejamkan mata, mencoba mengendalikan napas dan menenangkan hatinya. Ketika sampai di depan gedung, Nuke sejenak terdiam. Gedung itu besar, elegan, dihiasi karpet merah yang membentang dari pintu utama sampai ke parkiran. Pilar-pilar tinggi menjulang, dibungkus kain satin putih dan dihiasi bunga segar, mawar putih, anggrek ungu, dan babies bread dalam rangkaian megah. Ada standing banner besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Ardi Odesi." Nuke menggenggam tangan Kela lebih erat. Langkahnya pasti. Ia berjalan di karpet merah itu tanpa ragu, mata menatap lurus ke depan. Beberapa tamu yang melihatnya langsung bisik-bisik, sebagian hanya diam dengan wajah kaku. Ia tahu, kehadirannya bukan bagian dari skenario pesta. Tapi justru karena itulah ia hadir, bukan untuk jadi gangguan, melainkan penanda bahwa cerita mereka belum benar-benar selesai. Saat memasuki ruangan utama, Nuke disambut aroma bunga dan musik lembut dari grand piano yang dimainkan oleh musisi profesional. Meja-meja bundar berlapis linen emas ditata rapi, dihiasi lilin kecil dan buket bunga tinggi. Pelayan berpakaian serba hitam berjalan cepat membawa nampan berisi minuman anggur dan mocktail. Para tamu tampil glamor. Para wanita mengenakan gaun malam yang berkilau. Para pria mengenakan jas hitam dengan dasi kupu-kupu. Senyum mereka lebar, tapi mata mereka kosong. Percakapan yang terdengar hanya basa-basi, dan tawa yang keluar terdengar terlalu keras untuk sesuatu yang tidak lucu. Topeng, itu yang Nuke lihat. Semuanya berlapis topeng. Kebahagiaan yang ditampilkan terlalu rapih, terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Semua orang ingin terlihat bahagia, tapi tak satu pun yang benar-benar peduli siapa yang tersenyum dengan tulus dan siapa yang menahan tangis di dalam. Di tengah ruangan, tampak pelaminan megah berdiri. Tirai-tirai tipis menjuntai dari atas, memberi kesan seperti istana kayangan. Di atas pelaminan, berdiri dua orang dengan pakaian pengantin. Ardi dalam balutan jas putih gading, dan Desi dalam gaun putih panjang yang menjuntai elegan. Mereka tampak seperti raja dan ratu sehari. Dan saat mata Ardi menyapu ruangan, ia berhenti pada satu titik. Mereka bertatapan. Sekejap, dunia seakan berhenti. Ardi menegang. Wajahnya memucat sesaat sebelum kembali memasang senyum formal. Desi yang berdiri di sampingnya tampak bingung, lalu ikut menatap ke arah yang sama. Nuke tidak menunduk. Ia tidak menoleh. Ia hanya melangkah ke salah satu sudut ruangan yang cukup terang. Ia tidak ingin bersembunyi. Ia ingin dilihat dengan jelas. Salah satu tamu menghampiri, seorang wanita yang dulu sering ia temui dalam acara keluarga besar Ardi. Bibirnya tersenyum kaku. "Kamu, Nuke, ya?" Nuke mengangguk. "Tenang, kamu datang sendiri?" "Tidak,
Aku datang bersama anakku. Anak kami, jawabnya sambil melirik Kela yang sedang duduk di kursi, memandangi kerumunan dengan rasa bingung. Tamu itu langsung diam, tak berani menanggapi. Ia hanya tersenyum canggung lalu pergi dengan cepat. Tak ada yang berani mengusir. Tak ada pula yang menyambut. Semua hanya memperhatikan dari kejauhan, seolah sedang menonton adegan tak terduga dalam drama nyata. Dan itulah yang diinginkan Nuke. Bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk menghadirkan kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan. Bahwa pesta ini dibangun dari reruntuhan rumah tangganya. Bahwa gaun putih yang dikenakan Desi bukan lambang cinta suci, tapi simbol dari pengkhianatan yang disulap menjadi keindahan palsu. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia tidak perlu. Karena kadang, kebenaran cukup dengan hadir. Kela berlari menghampiri ibunya, memeluk kaki Nuke dengan manja. Bunda, kapan kita pulang? Nuke membelai rambut anaknya, lalu menunduk dan berbisik. Sebentar lagi, sayang. Bunda cuma ingin tunjukkan ke semua orang, kalau kita baik-baik saja. Dan itu benar. Ia baik-baik saja. Meski berdiri di antara kerumunan yang tak menyambut. Meski berada di tempat yang dulunya milik bersama dan kini menjadi milik orang lain. Ia tetap berdiri tegak, dengan anak di sisinya dan martabat yang tak bisa dicuri siapapun. Nuke berdiri di antara para tamu dengan kepala tegak dan dada lapang. Di sekelilingnya, gemerlap lampu kristal menggantung indah dari langit-langit gedung megah. Cahaya keemasan itu menyapu wajah-wajah berpoles rias, menyinari gaun-gaun mahal dan senyum-senyum yang nyaris seragam. Lebar, sopan, tapi hambar. Ia tidak banyak bergerak, hanya berdiri, diam, mengamati. Seperti sedang membaca satu persatu cerita yang tertulis di balik sorot mata manusia-manusia di sekelilingnya. Mereka yang dulu pernah menyapanya hangat, yang pernah menepuk pundaknya dengan empati pura-pura, kini bahkan tidak berani menatapnya lebih dari 3 detik. Ada yang langsung berpaling, pura-pura sibuk membetulkan bros di dada. Ada pula yang membelakangi, seakan-akan melihatnya saja bisa menciptakan aib baru dalam pesta ini. Wajah-wajah itu tidak asing. Salah satu dari mereka adalah rekan kerja Ardi yang dulu dengan semangat mengucapkan selamat di hari pernikahannya. Waktu itu, pria itu bahkan membawakan kado besar dan berkata, "Ardi beruntung bisa punya istri secantik dan secerdas kamu, Nuke." Kini, dia hanya menunduk dan menyesap minuman tanpa menoleh. Di sisi lain ruangan, tampak 2 perempuan yang dulunya aktif dalam acara keluarga besar. Mereka adalah sepupu Ardi, yang sempat memuji betapa hangatnya Nuke memperlakukan mertuanya. Tapi saat ini, mereka hanya melirik sekilas dan tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu. Tatapan mereka menilai, bukan menyapa, menusuk, bukan menyentuh. Tatapan seperti itu tidak asing bagi Nuke. Ia sudah terlalu sering bertemu dengan mata-mata yang merasa lebih tinggi hanya karena berdiri di atas runtuhan rumah orang lain. Tapi hari itu, ia memilih untuk tak menunduk. Ia membalas dengan tenang. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan sikap yang membuat siapapun berpikir 2 kali untuk meremehkannya. Ia melangkah pelan melewati meja-meja tamu. Tak tergesa, tak terburu. Di setiap langkahnya, ada sorot mata yang mengawasi. Bisik-bisik kecil mengiringi kehadirannya, seperti gelombang kecil di permukaan air yang awalnya tenang. Dia itu, kan, mantan istrinya. Iya, dan itu anak mereka. Kenapa datang ke sini? Nggak malu. Bisikan-bisikan itu tidak menyentuhnya. Ia sudah mendengarnya berkali-kali dalam bentuk yang berbeda. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, perempuan yang mereka pandang sebelah mata ini sudah kenyang dijatuhkan. Dan setiap jatuh itu justru membentuknya menjadi lebih kuat. Nuke sempat melihat Ibu Ardi,
duduk di meja utama bersama keluarga besar. Wajah yang dulu begitu hangat kini terlihat kaku. Pandangannya bertemu dengan Nuke hanya sekejap, kemudian buru-buru dialihkan. Ibu itu pura-pura tak kenal. Pura-pura tak ingat bahwa perempuan yang kini berdiri di depannya pernah ia sebut anak perempuan pilihan. Ada luka kecil di situ, tentu saja. Tapi Nuke tidak membiarkan luka itu menyebar. Ia hanya menghela napas pendek dan mengalihkan pandangannya ke Kla, yang kini duduk tenang di kursi dengan dua tangan memegang jus jeruk dan kaki kecilnya menggantung. Kla, alasan ia hadir, alasan ia kuat, alasan semua luka ini tak membuatnya hancur. Beberapa saat kemudian, musik pernikahan berhenti. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung kecil di samping pelaminan, mengumumkan dimulainya prosesi resepsi. Semua mata tertuju ke depan, dan momen itu membuat seisi ruangan menjadi hening. Saat nama Ardi dan Desi disebut dengan penuh semangat dan tepuk tangan menggema, Nuke justru mendengar suara lain, suara detak jantungnya sendiri. Ia menatap ke arah pelaminan. Ardi berdiri tegap, mencoba memasang senyum tulus yang hanya terlihat seperti plastik mengilap di bawah lampu sorot. Desi berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Ardi sambil melirik ke arah tamu. Tapi matanya sempat berhenti di tempat Nuke berdiri. Wajah Desi seketika berubah. Mata itu sempat melebar, rahang menegang. Ia tidak menduga Nuke benar-benar datang. Apalagi membawa Kla. Panggung yang mereka pikir aman kini retak pelan-pelan. Nuke masih diam, tapi tatapannya bicara. Ia tak melangkah ke depan. Ia tidak menyela. Ia tidak membuat keributan. Namun dari caranya berdiri, dari caranya mengamati, dari caranya menatap satu persatu wajah-wajah yang selama ini memilih bungkam, ada pesan yang sampai dengan sangat jelas. Aku ada di sini. Aku tahu segalanya. Dan aku tidak takut. Dalam hening yang penuh makna itu, semua topeng mulai terlihat goyah. Desi mulai gelisah. Ardi tak lagi tersenyum. Beberapa tamu mulai melirik ke arah Nuke dengan raut cemas. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang akan berubah dalam waktu dekat. Dan Nuke masih diam. Karena kadang, diam lebih menampar daripada kata. Musik kembali mengalun di dalam aula besar itu. Dentingan piano dan gesekan biola berpadu lembut dengan suara biduan wanita yang melantunkan lagu cinta bertema bahagia. Para tamu mulai berdiri satu persatu, mengantri memberi selamat kepada kedua mempelai yang kini berdiri di tengah pelaminan. Tersenyum lebar, tangan saling menggenggam seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Namun, di sudut ruangan, seseorang belum bergeming. Ia tidak beranjak dari tempatnya. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Di sisinya, Kla menggenggam jemarinya erat-erat, seolah mengerti bahwa ibunya sedang menahan sesuatu yang tidak kecil. Dunia di sekeliling mereka berjalan seperti biasa. Sorakan tamu, suara gelas yang berdenting, tawa ringan yang melayang. Tapi di dalam hati Nuke, badai sudah siap dilepaskan. Tak ada alarm, tak ada tanda. Ia hanya berjalan perlahan ke arah panggung. Langkahnya mantap. Sepasang matanya menyapu seluruh ruangan, menyentuh satu persatu wajah yang mengenalnya dan kini pura-pura lupa. Ketika sampai di depan pelaminan, Nuke berhenti. Senyum yang sedari tadi dipaksa muncul di wajah Ardi langsung menguap. Desi yang berdiri di sampingnya tampak panik. Tangan kirinya menggenggam buket bunga lebih erat. Tamu-tamu yang melihat Nuke berdiri di sana mulai saling bisik, menahan napas, dan beberapa langsung mengangkat ponsel mereka secara refleks. Nuke mengambil mikrofon dari pembawa acara yang berdiri kaku di sisi pelaminan. Tak ada yang menghentikannya. Suasana yang semula meriah kini berubah sunyi. Ketegangan menggantung seperti asap pekat di udara. Selamat siang. Suara Nuke terdengar tenang, namun tegas.
Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Bukan untuk merusak, tapi agar kalian tahu, cerita di balik kebahagiaan ini tidak semurni yang kalian lihat. Terdengar suara-suara kecil mulai bergetar di antara barisan tamu. Ardi mencoba maju, namun Nuke mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia tetap di tempat. Tatapannya tidak goyah. Ia telah menahan terlalu lama untuk diam lagi. "Saya Nuke, mantan istri dari Ardi," katanya, nadanya tak bergelombang. "Dan ini, Kela, anak kami." Beberapa tamu langsung menoleh. Sebagian mulai merekam. Ibu Ardi tampak pucat, sementara ayahnya menunduk, entah karena malu atau marah. "Saya berdiri di sini bukan untuk meminta simpati. Saya tidak butuh itu. Tapi saya harus membela diri saya sendiri dan anak saya dari cerita yang selama ini mereka bangun. Cerita yang menyudutkan saya sebagai istri yang gagal, sebagai perempuan yang tak mampu menjaga pernikahan." Nuke mengangkat sebuah flash disk kecil dari dalam tasnya. Ia menyerahkannya pada tim operator multimedia yang mengatur layar proyektor. Para kru tampak bingung, tapi tak berani menolak. Tak lama kemudian, layar besar di belakang pelaminan menyala. Dan mulailah semuanya terbuka. Pertama, muncul tangkapan layar percakapan antara Ardi dan Desi, chat yang penuh candaan mesra, rencana pertemuan di luar jam kerja, bahkan satu pesan yang berbunyi, "Jangan takut, dia nggak akan tahu. Aku selalu bisa cari alasan pulang telat." Di layar berikutnya, muncul rekaman suara. Suara Ardi yang terdengar jelas. "Gue sebenarnya udah nggak cinta lagi, tapi belum bisa pergi karena dia pegang semua urusan rumah. Desi, kamu beda. Sama kamu, gue ngerasa hidup lagi." Desi gemetar. Tangannya berusaha menarik lengan Ardi, menyuruhnya melakukan sesuatu. Tapi Ardi diam. Wajahnya memerah, tatapannya berkeliling, menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi lagi. "Bukti-bukti ini saya simpan bukan untuk balas dendam," lanjut Nuke, menahan emosi yang mulai naik ke tenggorokan. "Saya simpan karena suatu hari saya tahu, saya harus bicara. Dan hari itu adalah sekarang." Suasana di ruangan berubah total. Bisikan berubah menjadi gumaman gaduh. Beberapa orang mulai berdiri, berjalan keluar dengan ekspresi canggung. Sebagian masih terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Untuk kalian yang hari ini hadir, mungkin kalian akan pulang dengan cerita yang berbeda dari yang kalian harapkan. Tapi setidaknya, kalian akan pulang dengan kebenaran. Nuke menoleh ke arah Ardi. Matanya tak lagi menyimpan luka, hanya ketegasan. "Kamu bisa bohong pada semua orang, tapi kamu tidak bisa terus membohongi dirimu sendiri. Kamu meninggalkan rumah yang kita bangun bersama demi cinta yang kamu anggap lebih segar. Tapi kamu tidak hanya meninggalkan aku, kamu juga meninggalkan anakmu." Desi menunduk. Air matanya mulai jatuh, tapi tak seorang pun menghampirinya. Nuke memeluk Kela, lalu menoleh sekali lagi pada semua tamu. "Saya pergi bukan sebagai korban. Saya pergi sebagai perempuan yang telah disakiti, tapi tidak hancur. Saya pergi dengan anak saya, harta saya yang paling berharga, dan saya akan hidup lebih baik dari hari ini. Terima kasih." Tanpa menunggu reaksi apapun, Nuke menyerahkan kembali mikrofon pada panitia, menggandeng Kela, dan melangkah pergi. Langkahnya ringan, meski tubuhnya lelah. Tapi di dalam dada, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Di belakangnya, pesta terus berjalan atau setidaknya mencoba tetap berjalan. Tapi tak ada yang benar-benar bisa melanjutkan pesta setelah itu. Panggung yang tadinya menjadi simbol kebahagiaan kini menjadi puing dari kebenaran yang selama ini ditekan. Tak ada lagi tawa, tak ada tepuk tangan.
Bahkan musik pun perlahan terhenti tanpa komando. Setelah Nuke pergi, ruangan itu berubah menjadi kubangan bisu yang menyesakkan. Detik-detik setelah layar proyektor dimatikan, seluruh tamu masih diam di tempat masing-masing. Sebagian besar menunduk, sebagian lainnya saling menatap dengan ekspresi campur aduk, antara tak percaya, malu, hingga marah. Di pelaminan, Desi limbung. Ia masih memegang erat buket bunganya, tapi tubuhnya tak lagi bisa menyangga rasa malu yang datang menghantam bertubi-tubi. Ia terduduk di sisi panggung, wajahnya basah oleh air mata yang tak henti mengalir. Isaknya pecah, seperti seorang anak kecil yang tak tahu cara menghadapi dunia yang baru saja menelanjangi kebohongan yang ia bungkus dengan gaun putih mewah. "Kenapa kamu biarin dia ngomong?" jerit Desi ke arah Ardi. Suaranya tinggi dan penuh gemetar. "Kamu janji. Kamu bilang semua ini udah selesai." Ardi tak menjawab. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada satupun kata keluar. Sorot matanya kosong. Ia berdiri mematung di tengah panggung seolah tak tahu di mana harus meletakkan kedua tangannya, seolah tubuhnya tak lagi miliknya. Di barisan tamu, terdengar suara gaduh. Ibu Ardi yang sejak awal berusaha mempertahankan senyum di tengah badai, tiba-tiba limbung. Tubuhnya berguncang pelan sebelum akhirnya roboh ke pelukan salah satu kerabat. Seruan kecil terdengar saat beberapa orang panik menghampiri. Suasana makin kacau. Ada yang mencoba menyiramkan air ke wajahnya. Ada yang menelepon ambulans. Ayah Ardi berdiri, wajahnya merah padam. Ia berjalan cepat menuju panggung, lalu menatap anak lelakinya tajam-tajam. "Kamu memalukan. Kamu bikin malu keluarga. Kamu pikir pesta ini lelucon? Kamu pikir kami akan bisa angkat kepala setelah ini?" Ardi tak menjawab. Suaranya seolah terkunci oleh kenyataan yang baru saja meledak di depan matanya. Ia menunduk, tak berani membalas pandangan ayahnya. Saat ayahnya melangkah pergi, membalikkan badan dengan gerakan kasar, kerah batiknya terangkat, tanda bahwa amarahnya belum selesai, hanya tertunda. Beberapa tamu mulai pergi. Tanpa pamit, tanpa salam, mereka keluar dari aula dengan langkah cepat. Tak sempat mencicipi hidangan yang tertata rapi di meja buffet. Petugas catering hanya bisa berdiri terpaku, melihat makanan-makanan mahal dibiarkan begitu saja. Di sisi lain ruangan, MC yang tadi begitu semangat kini hanya bisa berdiri canggung, mikrofon di tangan, menatap ke arah panitia dengan wajah bingung. Apakah acara harus dilanjutkan atau dibubarkan? Tapi tak ada yang menjawab. Karena pada titik ini, semua orang tahu, pesta telah berakhir, meski belum benar-benar selesai. Desi yang kini hanya terduduk di lantai panggung berulang kali memanggil Ardi dengan suara serak. Tapi Ardi tak menjawab. Ia hanya memijat pelipisnya, berjalan turun dari panggung, dan menghilang ke balik pintu kecil di sisi kiri ruangan. Tak ada salam perpisahan, tak ada pidato penutup. Dan yang tersisa di dalam aula hanyalah kepingan dari sebuah kisah yang dipaksakan indah, tapi akhirnya hancur oleh satu kebenaran yang selama ini mereka usahakan untuk disembunyikan. Sementara di luar gedung, angin sore berembus pelan. Di bawah langit yang mulai meremang, Nuke dan Kela duduk di kursi belakang mobil sewaan. Nuke menatap lurus ke depan, wajahnya masih tenang, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan luka, bukan marah, melainkan kelegaan. Kela tertidur di pangkuannya. Tangannya menggenggam gaun kecilnya yang agak kusut karena tadi sempat bermain sendiri di sudut aula. Nuke membelai rambut putrinya perlahan. "Sudah, ya," bisiknya, seolah menyapa dirinya sendiri. "Kita sudah selesai di sana." Ia tahu, kehadirannya bukan tanpa resiko. Ia tahu akan ada orang-orang yang membencinya karena telah merusak pesta yang selama ini dipoles habis-habisan. Tapi ia tidak menyesal.
Karena yang ia lakukan bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri. Dan di balik semua kekacauan itu, ada kebenaran yang akhirnya bersuara. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Kebenaran itu telah merobohkan panggung palsu yang dibangun di atas dusta. Dan dari reruntuhan itulah, Nuke akhirnya bisa membangun dirinya kembali. Dari awal, dari utuh. Langit di atas kota mulai meredup. Sinar matahari yang sejak pagi tadi bersinar terang kini menyusup perlahan di balik gedung-gedung tinggi. Mobil sewaan yang membawa Nuke dan Kla melaju perlahan di jalan protokol, meninggalkan aula mewah yang kini tinggal jejak kekacauan. Di dalam kabin mobil, suasana hening. Kla duduk tenang di sebelah ibunya. Tangannya masih menggenggam pita kecil di gaun kuning yang mulai kusut. Pandangannya kosong, menyusuri jendela, memperhatikan pohon-pohon yang tertiup angin sore. Udara dalam mobil tercium wangi lembut lavender dari gantungan pengharum kabin. Nuke menyandarkan kepalanya ke kursi, tidak bicara, tidak pula memainkan ponselnya. Napasnya mengalir pelan, seakan baru saja meletakkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Bukan beban kebencian, bukan pula keinginan untuk membalas, tapi beban keadilan yang selama ini ia perjuangkan dalam diam. Ia tidak pulang dengan sorak-sorai, tidak ada kemenangan. Tidak ada peluk simpati dari keluarga besar atau ucapan terima kasih dari mereka yang dulu diam. Tapi di dadanya, ada ruang yang kini terasa lebih lapang. Karena hari ini, suaranya tak lagi dikubur. Hari ini, ia didengar. Karena kadang, kebenaran tak perlu menang. Ia hanya perlu tempat untuk hidup. Batin Nuke. Tiba-tiba, dari kursi samping, Kla bersuara pelan. Suaranya begitu lirih, namun cukup jelas untuk menembus ketenangan sore itu. Itu ayah. Nuke menoleh pelan. Kla masih menatap keluar jendela, namun wajahnya menunjukkan kebingungan yang dalam. Nuke tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya, lalu memalingkan pandangan ke jalanan yang kosong. Iya, sayang. Jawabnya akhirnya, lembut. Tadi itu ayah. Kla tidak membalas, hanya menunduk. Matanya yang masih polos itu kini menyiratkan kesadaran kecil yang tumbuh di luar kendali siapapun. Ia memang belum sepenuhnya mengerti, tapi perasaannya tidak bisa dibohongi. Kenapa dia nggak peluk Kla? Lanjut Kla pelan. Nuke menahan napas. Pertanyaan itu seperti hantaman pelan ke dadanya. Ia menatap putrinya, tersenyum tipis, lalu meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. Karena ayah punya pilihannya sendiri, sayang. Tapi bunda selalu di sini buat kamu. Selalu. Kla mengangguk pelan, lalu bersandar ke bahu ibunya, menutup mata, dan diam. Dalam hati, Nuke tahu, anak-anak selalu menyimpan segalanya. Mereka mungkin belum bisa bicara sefasih orang dewasa, tapi mereka tahu mana yang benar, mana yang pergi, dan siapa yang tinggal. Kla melihat semuanya. Dari caranya memandangi Ardi hari itu, Nuke tahu, putrinya mulai mengerti bahwa cinta tidak selalu berarti hadir. Bahwa ayah yang baik tak hanya disebut dari garis darah, tapi dari siapa yang benar-benar mencintai. Mobil berhenti di depan rumah kecil kontrakan mereka. Langit sudah gelap, dan angin mulai berhembus lebih dingin. Nuke turun sambil menggendong Kla yang sudah tertidur. Langkahnya pelan menapaki teras rumah, membuka pintu dengan kunci yang sudah berkarat di ujungnya, lalu menyalakan lampu ruang tamu. Rumah itu kecil, hangat, sederhana, tapi rumah ini nyata. Tanpa gaun mewah, tanpa pesta, tanpa janji-janji palsu. Hanya ada kejujuran yang tinggal di dalamnya. Dan itulah yang ingin Nuke jaga sampai kapanpun. Kejujuran, kesederhanaan, ketenangan. Ia meletakkan Kla di ranjang kecilnya,
menyelimutinya perlahan, lalu mencium kening anak itu sambil membisikkan doa. Tak lama kemudian, ia duduk sendiri di ruang tamu, mengambil cangkir teh yang masih hangat. Di luar jendela, lampu jalan menyala samar. Suasana malam begitu hening. Tapi dalam keheningan itu, Nuke merasa utuh. Bukan karena telah membuktikan apa-apa, tapi karena akhirnya ia berdiri untuk dirinya sendiri. Ia tidak berharap Ardi menyesal, tidak berharap Desi meminta maaf. Ia bahkan tidak menunggu ucapan dari siapapun. Karena ada kepuasan yang lebih dalam dari itu. Kesadaran bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia hanya memperlihatkan kebenaran, dengan kepala tegak, dan hati yang jujur. Dan itulah bentuk pembebasan paling murni. Bukan dendam, tapi kelegaan. Bukan balasan, tapi kejelasan. Esok hari, hidup akan kembali berjalan. Pagi akan datang. Kelak akan kembali sekolah. Nuke akan kembali bekerja, kembali berjuang. Tapi malam ini, ia istirahat sejenak. Duduk dalam damai, menikmati kesunyian yang akhirnya tak lagi menusuk. Karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. 2 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika Nuke melangkah pergi dari aula mewah, bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai mantan istri yang hancur, melainkan sebagai sosok perempuan yang akhirnya memilih berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kini, pagi yang baru menyambut di kota yang baru. Udara terasa berbeda. Lebih segar, lebih tenang. Rumah kecil di sudut perumahan sederhana itu masih berbauket tembok yang belum benar-benar kering. Tirai jendela yang dijahit sendiri oleh Nuke bergoyang lembut, menyambut matahari yang hangat. Di sudut ruang tamu, Kelas sibuk menyusun mainan dari balok kayu. Senyum kecil di wajahnya tak pernah gagal membuat hati Nuke hangat. Anak itu terlihat lebih ceria, lebih ringan. Kota ini memang bukan tempat di mana kenangan buruk itu tumbuh. Ia dan Kela akhirnya bisa menghirup udara tanpa bayangan siapapun. Nuke kini bekerja di sebuah lembaga sosial yang membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga dan perceraian. Ia bukan hanya sekadar staf, tapi juga penyintas yang kini bersuara. Ia menggunakan kisahnya sendiri sebagai bahan penguatan bagi banyak perempuan yang datang dengan mata sembab dan hati hancur. Ia tidak menawarkan solusi ajaib, tapi ia memberi ruang aman untuk mereka merasa tidak sendiri. Di setiap akhir pekan, Nuke membuka ruang komunitas kecil di rumahnya. Ia menyebutnya perempuan pulih. Di sana, tak ada yang dihakimi, tak ada pertanyaan, kenapa kamu gak pergi lebih awal? Atau, kenapa kamu gak bertahan saja demi anakmu? Yang ada hanyalah tangan-tangan yang saling menggenggam, telinga yang benar-benar mendengarkan, dan pelukan yang tak membutuhkan alasan. Nuke menyadari, kekuatan tidak selalu lahir dari amarah. Terkadang, ia muncul justru ketika kita memilih memaafkan dunia, tanpa harus melupakan. Kela tumbuh dengan baik. Ia mulai bersekolah di taman kanak-kanak yang ramah anak, dekat dari rumah. Di sana, ia belajar bernyanyi, menggambar, dan mulai punya teman-teman baru. Sesekali, Nuke melihat Kela berhenti menggambar untuk bertanya, "Ayahku di mana sekarang, Bunda?" Dan Nuke akan menjawab, "Ayah pernah ada, sayang. Tapi sekarang, yang penting, kamu punya Bunda, dan kamu punya dirimu sendiri." Kela tidak bertanya lebih. Ia akan kembali menggambar. Kali ini menambahkan matahari besar dengan senyum lebar di sudut kertasnya. Mungkin, itu caranya mengekspresikan bahwa ia telah cukup. Suatu malam, setelah semua kegiatan selesai, Nuke duduk di balkon kecil rumahnya. Secangkir teh panas mengepul di tangannya. Langit di atas kota baru itu tampak penuh bintang. Malam itu tenang, seperti jiwanya.
Tidak ada lagi kecemasan tentang siapa yang akan menyakitinya lagi. Tidak ada ketakutan akan ditinggalkan. Hanya ada dirinya sendiri, dan anak yang tertidur lelap di balik dinding. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan melepaskannya perlahan. Ia tidak ingin dikenal karena kisah pahitnya. Ia ingin dikenang karena keberaniannya untuk bangkit. Ia tidak ingin dihormati karena kesabarannya menahan luka, tapi karena keberaniannya mengubah luka itu menjadi suara. Karena sekarang, ia tahu, kebahagiaan bukan tentang kembali ke masa lalu yang tak akan pernah sempurna, tapi tentang menciptakan masa depan yang tak lagi kita takut untuk jalani. Dan kisah ini, kisah Nuke dan Kela, bukan tentang balas dendam. Ini tentang bertahan, tentang menyembuhkan, tentang bangkit, dan tentang perempuan yang akhirnya tidak lagi perlu pembuktian, karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menjadi kebenaran yang tak bisa dibungkam. Kadang, yang kita butuhkan bukan balas dendam, tapi keadilan yang akhirnya bersuara. Kisah Nuke bukan hanya tentang rumah tangga yang retak, atau luka karena pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan menemukan kembali dirinya setelah dihancurkan oleh orang yang dulu paling ia percaya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kepergian seseorang bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju diri yang lebih utuh. Seringkali kita menggantungkan nilai diri pada cinta orang lain. Namun saat cinta itu menghilang, kita justru menemukan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban yang tak layak ditanggung selamanya. Nuke tidak memaafkan untuk memulihkan hubungan. Ia memaafkan agar dirinya bisa hidup tenang tanpa dendam yang membusuk di hati. Anak-anak tumbuh bukan dari situasi yang sempurna, tapi dari kasih sayang yang tulus dan kehadiran yang nyata. Kela tidak membutuhkan dua orang tua yang pura-pura harmonis. Ia butuh satu sosok yang benar-benar hadir, mendengar, dan mencintainya tanpa syarat. Kebenaran tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Terkadang ia datang dengan keheningan, tapi dampaknya mengguncang segalanya. Dengan diam, Nuke berdiri. Dengan bukti, ia bicara. Dan dengan keberanian, ia memulangkan kebohongan yang selama ini disembunyikan. Tidak semua luka harus dibalas. Kadang, cukup dengan menunjukkannya agar orang lain tahu, luka itu nyata. Dan dengan begitu, perempuan lain tahu bahwa mereka juga berhak bersuara. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Nuke adalah cermin dari banyak perempuan yang memilih diam, lalu bangkit tanpa banyak bicara. Semoga novel ini bisa menjadi pelita kecil bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah. Ingatlah, kamu bukan satu-satunya, dan kamu bisa berdiri kembali. Untukmu yang sedang bertahan, untukmu yang sedang mencari arah, dan untukmu yang baru saja memilih untuk sembuh. Cerita ini untukmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dengan cinta dan keberanian. Channel Media Kreatif.